Selamat siang Bapak dan teman-teman. Baiklah saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran kas jangka panjang. Saya bernama Bakin Amanangan Semongsong dengan NIM C1C02156. Pengertian anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang merupakan pedoman dari anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek merupakan rincian dari anggaran jangka panjang. Anggaran modal atau capital budget merupakan anggaran jangka panjang atau anggaran strategi. Tetapi anggaran jangka panjang tidak selalu berupa anggaran modal. Anggaran modal pada umumnya berupa anggaran untuk investasi produk modal atau aset tetap. Aset tetap merupakan produk modal berupa yang dalam operasi normalnya mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun, sehingga anggaran untuk beli aset tetap merupakan anggaran jangka panjang. Sebab perlu dilakukannya penilaian rencana investasi untuk produk modal. Yang pertama, investasi produk modal biasanya meliputi jumlah uang yang relatif besar. Yang kedua, hasil dari investasi baru diperoleh di masa yang mendatang. Yang ketiga, uang yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka waktu panjang. Yang keempat, direncanakan pada masa sekarang dalam kondisi yang belum pasti di masa mendatang, sehingga ketepatan dalam menyusun anggaran sangat diperlukan dalam menilai penilaian rencana investasi. Yang kelima adalah kesalahan dalam pengambilan keputusan menimbulkan penghapusan yang tidak dapat dihindari di masa mendatang. Dan yang terakhir, dalam penilaian rencana atau usul investasi ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan seperti arus kas, nilai waktu dari uang, dan biaya modal. Arus kas masuk. Dalam arus kas masuk harus ditambahkan dengan bunga, maksudnya agar tidak terjadi perhitungan bunga dua kali. Yang pertama ada nilai waktu dari uang, nilai majemuk dari anuitas, faktor dana pelunasan, nilai sekarang dari faktor anuitas, faktor kembali modal, dan terakhir biaya modal. Penyusunan anggaran kas dan jangka panjang. Adapun data-data lain untuk penyusunan anggaran jangka panjang adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode penyusunan aset tetap menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua ada kebijakan jualan dan berlian selama tahun 2015 seluruhnya tunai dan untuk tahun berikutnya. Yang ketiga ada harga jual persatuan dan anggaran penjualan. Perhitungan arus kas masuk bersih. Setelah selesai menyusun anggaran jangka panjang, kemudian yang menjadi masalah apakah rencana beli aset tetap atau usul investasi tersebut layak atau favorable atau tidak unfavorable untuk disetujui. Dari aspek keuangan sebelum menentukan layak atau tidak layak usul investasi untuk disetujui atau ditolak, terlebih dahulu perlu menghitung proses atau arus kas yang masuk bersih. Oleh karena untuk menentukan layak atau tidak layak suatu usul investasi ada beberapa metode yang menggunakan dasar perhitungan arus kas masuk bersih atau AKMB. Khususnya dengan cara menelusuri jejak arus fisik masuk dan arus fisik keluar. Bila anggaran kas tahunan disusun dengan cara menelusuri jejak arus fisik yang masuk dan arus fisik keluar, maka anggaran kas jangka panjang disusun dengan cara membandingkan neraca yang disusun antara dua periode anggaran dan perhitungan rugi dan laba perusahaan yang terjadi selama periode antara kedua neraca tersebut. Untuk anggaran kas jangka panjang, ini sesuai dengan dimensi waktu dari pengeluaran modal dan neraca laba strategik jangka panjang. Estimasi penerimaan kas atau terutama penjualan dari barang atau jasa dan pinjaman, sedangkan estimasi pengeluaran kas adalah terutama untuk biaya-biaya pengeluaran modal dan pembayaran utang yang merupakan dasar yang tepat untuk keputusan-keputusan berkaitan dengan keuangan. Sekian dari materi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai habis. Saya ucapkan